This is the story of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki anak seharusnya menjadi momen membahagiakan bagi orang tua dan keluarga. Bayi, manusia kecil yang ngegemesin biasanya akan disayang, ditimang oleh orang tuanya. Tapi sayang sekali, akhir-akhir ini banyak kasus bayi baru lahir dibuang, bahkan dihilangkan nyawanya oleh orang yang melahirkannya atau ayah si bayi. Karena kehadiran sang bayi tidak dinanti dan tidak diharapkan dengan dalih kecolongan. Kisah nyata yang mencengangkan tentang perilaku buruk orang tua terhadap anak kandung yang notabene masih bayi terjadi di Inggris. Kasusnya mencuat di tahun 2023. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. Berawal dari seorang pria mendatangi rumah pacarnya yang sedang tidak ada di rumah karena dia baru saja pindah untuk tinggal bersama di sebuah alamat di Cheshire, Inggris pada Februari 2023. Rumah pacarnya itu ada 2 lantai dan biasanya si pria tidak diperbolehkan naik ke lantai 2. Tapi hari itu ketika si pria masuk dan akan menggunakan toilet, dia mendengar suara bayi dari lantai atas. Dia penasaran dan langsung pergi mencari sumber suara. Ketika dia masuk ke kamar tidur, di mana dia yakin ada sumber suara itu berasal, dia langsung membuka sebuah laci yang berada di bawah ranjang. Surprisingly, si pria menemukan seorang anak tersembunyi di dalam laci tersebut. Anak berusia hampir 3 tahun dengan langit-langit mulut sumbing, rambut kusut dan jelas-jelas kekurangan gizi. Si pria yang kaget langsung menghubungi keluarga dan dinas sosial wanita. Sang bayi langsung mendapatkan penanganan dan perawatan dari badan sosial. Dan kasusnya ditangani oleh detektif dan Crown Prosecution Service atau CPS, yaitu Otoritas Penuntutan Pidana Utama di Inggris dan Wales, yang bertanggung jawab untuk menuntut kasus pidana yang telah diselidiki oleh polisi dan organisasi investigasi lainnya. Tidak lama kemudian, sang wanita yang namanya ditutupi untuk kepentingan hukum langsung diringkus dan ditanyai. Wanita pemilik rumah itu kemudian mengaku sebagai ibu sang bayi yang ada di laci. Ia kemudian ditangkap. Salah satu pekerja sosial pertama yang tiba di tempat kejadian mengatakan kepada pengadilan bahwa mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat ketika seorang bayi menatapnya sambil duduk di laci dipan. Ketika mereka melihat ke arah ibunya dan bertanya, "Apakah ini tempat Anda menyimpannya?" Sang ibu menjawab dengan tenang, "Ya, di dalam laci." Si ibu mengatakan itu sambil tidak menunjukkan emosi apapun dan tampak tak acuh terhadap situasi tersebut. Pekerja sosial itu juga bertanya, "Apakah ada orang lain yang pernah melihat anak itu?" Si ibu menjawab, "Tidak." Lalu, bagaimana sang anak itu makan? Ternyata, sepanjang hidupnya, si anak hanya diberi makan sereal susu melalui suntikan. Yang seharusnya, untuk anak usia 3 tahun, sudah bisa makan berbagai macam makanan sehat seperti makanan orang dewasa, bahkan memakan snack dan permen. Setelah penyelidikan, ternyata anak tersebut lahir pada Maret 2020, tetapi dirahasiakan dan tidak pernah didaftarkan oleh si ibu. Sebaliknya, anak tersebut harus menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan disembunyikan di kamar tidur di alamat tersebut, bahkan tidurnya pun di laci di bawah tempat tidur untuk disembunyikan dari dunia. Si ibu berdalih bahwa sebelumnya si anak itu tidak disimpan di laci. Namun karena sang pacar akan pindah, maka anak tersebut dipindahkan ke kamar lain dan disimpan di laci. Selama wawancara dengan polisi, wanita itu mengatakan tidak tahu bahwa dirinya sedang hamil saat itu dan dia sangat takut untuk melahirkan anak tersebut. Dia mengatakan laci itu tidak pernah ditutup dan bayinya tidak selalu berada di sana, tetapi dia bukan bagian dari keluarga alias tidak diakui. Akibat tindakan sang ibu tersebut, anak tersebut menjadi sangat terbelakang, kekurangan gizi, dan juga memiliki sejumlah kondisi medis yang tidak pernah diobati. Sang ibu mengatakan kepada CPS dia telah menjalani hubungan yang penuh kekerasan dengan ayah sang bayi dan tidak ingin memberitahu dia bahwa dia sedang hamil.
sehingga kelahirannya pun harus disembunyikan dari dunia. Saat bayi tersebut diperiksa oleh ahli medis, anak yang beberapa minggu lagi akan berulang tahun yang ketiga tidak dapat merangkak, tidak dapat berjalan, tidak dapat berbicara, atau membuat suara-suara komunikasi apapun, dan melakukan gerakan-gerakan menenangkan diri yang berulang-ulang, seperti mengayun. Si anak juga mengalami kekurangan gizi yang signifikan, tidak terawat, dehidrasi, bibir sumbing, dan langit-langit mulut yang tidak diobati, perut bengkak, ruang popok yang parah, dan massa otot yang buruk. Bayangkan saja, usia 3 tahun hanya meminum sereal dan susu dari suntikan. Mau dapat otot dari mana? Dia juga memiliki tungkai lemas, kaki yang bengkak dalam posisi yang tidak normal, dan kemerahan pada tungkai luar. Pada usianya 35 bulan, perkembangannya sangat tertunda dan setara dengan bayi berusia 10 bulan mungkin kurang. Jadi bisa dipastikan hampir selama 3 tahun hanya wajah si ibunya lah yang dilihat anak itu. Anak kecil itu ditinggal sendirian saat ibunya pergi bekerja, mengantar anak-anak lain ke sekolah, dan bahkan saat ia pergi tinggal bersama kerabat saat Natal. Dan yang bikin miris adalah ibu itu tidak menunjukkan penyesalan atau emosi yang sangat sulit untuk dipahami. Detektif polisi Rachel DiNicola mengatakan, apa yang dialami anak ini dalam hidupnya yang sangat singkat sungguh tak terbayangkan, dan bagaimana ada orang yang tega membiarkan seorang anak menderita seperti itu sungguh di luar dugaan. Sementara itu, Jaksa Agung Rachel Worthington dari CPS Mercy Cheshire mengatakan, anak ini telah mengalami pengabaian ekstrim terhadap kesehatan, perkembangan, dan kebutuhan perawatan dasarnya sejak sebelum ia dilahirkan. Seakan-akan anak ini hanya dilahirkan untuk diabaikan dan dibiarkan menghilang sedikit demi sedikit. Anak ini juga tidak pernah mendapat hadiah ulang tahun, hadiah Natal, atau apapun yang bisa dikenalinya akhir-akhir ini. Dia tidak berinteraksi dengan saudara kandungnya. Dia tidak mengenal cahaya matahari atau udara segar, dan tidak menanggapi namanya sendiri saat pertama kali ditemukan. CPS mengatakan anak tersebut terus memperoleh kemajuan dan telah dioperasi 2 kali untuk memperbaiki celah langit-langit, tetapi masih memerlukan operasi lebih lanjut. Pengadilan diberitahu bahwa sang ibu telah mengakui 4 tuduhan kekejaman terhadap anak, menyembunyikan bayi itu dari pasangannya yang secara teratur tinggal di rumah keluarga serta anak-anaknya yang lain. Hakim Stephen Everett mengatakan bahwa yang dilakukan wanita itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Dia telah membuat anak kecil itu tidak mendapatkan cinta, kasih sayang yang layak, perhatian yang layak, interaksi dengan orang lain, makanan yang layak, dan perhatian medis yang sangat dibutuhkan. Namun, ketika wanita itu berusaha mengendalikan situasi ini semaksimal mungkin, secara kebetulan rahasia mengerikannya terbongkar. Sayangnya, dampaknya bagi anak tersebut sungguh sangat buruk secara fisik, psikologis, dan sosial. Sementara pengacara pembela si wanita yang bernama Matthew Danforth mengatakan kesehatan mental wanita tersebut, hubungannya yang tidak stabil dengan ayah anak tersebut yang suka melakukan kekerasan, dan karantina wilayah akibat COVID telah menciptakan serangkaian keadaan yang luar biasa. Hal ini menjadi alasan si wanita tega melakukan itu semua. Sebagai pembelaan tambahan, si pengacara mengatakan bahwa anak-anak lainnya telah dirawat dengan baik, tidak lagi tinggal bersama ibu mereka. Meskipun demikian, semua fakta sudah berbicara, dan perilaku si ibu terhadap anak yang seharusnya dia lindungi itu tidak dapat dipahami oleh siapapun. Hingga pada hari Selasa 26 November 2024, wanita yang tidak disebutkan namanya karena alasan hukum dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan di Chester Crown Court di Inggris Utara. Putusan itu dikeluarkan setelah sang ibu mengaku bersalah atas 4 tuduhan kekejaman terhadap anak dalam sidang pada 9 Oktober 2024. Mind-blowing sekali ya kasus ini. Apalagi si wanita ternyata punya anak lain juga yang pasti sebenarnya dia punya rasa belas kasih ke anak. Tapi khusus pada anak yang dilaci tersebut, dia kesampingkan itu karena dengan alasan rasa takutnya pada si pacar. Nasi sudah menjadi bubur. Buat si ibu cukup menjalani 7 tahun 6 bulan penjara. Namun untuk si anak, semoga tidak ada cacat fisik lain yang akan memberatkan dirinya ketika bersosialisasi dengan masyarakat.
Semoga dia makin sehat dan berada di tangan yang tepat. Dari kasus ini semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, khususnya kita yang di Indonesia, agar tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena efeknya tidak bisa dianggap sepele. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kamu, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.